Randi. Ya, jadi begini, kalau saya berpendapat apakah ini bisa dikatakan bukan Randi sebagai tersangka. Nah, ini kita harus melihat dari subjektif hukum di mana perkara ini mulai didudukkan oleh penyidik. Yang pertama adalah penetapan tersangka Randi ini tentu berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Nah, tetapi perlu digarisbawahi dengan setebal-tebalnya bahwa selain daripada temuan dari penyidik, penetapan tersangka RB sebagai tersangka itu hanya berdasarkan dari keterangan tersangka sendiri yang mengakui sendiri pengakuan dia tersendiri terhadap perkara ini sebagai tersangka, dan juga yang saya ketahui dan pihak keluarga ketahui hanya berdasarkan dari bukti petunjuk GPS mobil yang digunakan tersangka pada saat eksekusi. Nah, kalau dikatakan apakah ini tersangkanya RB atau bukan, menurut hemat kami, kami pertama-tama ucapkan terima kasih dulu kepada Polda dengan upayanya sejauh ini bisa mengungkap perkara ini, yang mana selain daripada mengungkap juga kami bisa mengatakan masih banyak bukti-bukti yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Ini dikarenakan menurut kami berharap memang adanya pembuktian terkait dengan tersangka yang sudah ada. Tentu dengan adanya tersangka ini sebenarnya memudahkan pihak kepolisian atau penyidik untuk mengungkap kasus ini lebih jauh. Hanya saja kendalanya yang kami lihat adalah ada satu rangkaian dari peristiwa yang masih belum bisa sempurna, yang menurut pendapat kami itu masih banyak celah untuk nanti tersangka RB bisa melakukan pembelaan di persidangan. Artinya kita tentu tidak mau tersangka RB ini lepas di persidangan, manakala yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Tentu kami harapannya adalah tersangka ini bisa dijerat dengan hukuman yang semaksimal mungkin. Nah, tetapi selain daripada bisa menjerat dengan hukuman yang maksimal, tentu dari pihak kuasa hukum mau agar perkara ini terang dan jelas terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya sampaikan, kemarin kita sudah melihat rekonstruksi dan melihat hasil visum. Nah, ini dari satu rangkaian kejadian utama dan yang terpenting dalam kasus ini saja kita masih belum bisa menemukan titik terang. Nah, tentu itu yang harus dilengkapi. Nah, saya mungkin bisa mengatakan bahwa kejaksaan pun sependapat dengan pihak keluarga bahwa ada satu rangkaian peristiwa yang masih belum didalami oleh pihak penyidik. Masih ada part-part yang hilang seperti itu, Pak? Iya, jadi masih belum sempurna rangkaian perbuatan dari si Randi ini. Jadi bukti utamanya kita masih belum bisa menemukan. Makanya kemarin beberapa kali saya katakan tolong buka percakapan antara Astrid dengan Randi, atau percakapan data telekomunikasi milik Astrid. Nah, itu yang kita harapkan itu menjadi bukti tambahan yang memiliki kekuatan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum pembunuhan ini. Ini kan yang sampai dengan hari ini kita masih tidak bisa menemukan sebenarnya motifnya apa. Kan selama ini motifnya berubah-ubah. Yang kita ketahui pada saat awal ingin mengakhiri hubungan, seperti yang disampaikan oleh pihak Polda, lalu kemudian ada motif ingin menguasai Lael sebagaimana gelaran rekonstruksi. Nah, itu kan yang kita masih pertanyakan, ini motif yang sesungguhnya yang mana? Apakah motif ingin mengakhiri hubungan atau
motif ingin menguasai Lain. lain. Nah, itu yang sampai hari ini kita masih bertanya-tanya. Motifnya sendiri pun menurut pihak keluarga masih simpang siur. Simpang siur. Nah, apakah ini motif yang benar yang seperti apa? Panitia, berikutnya tinggal sebulan lagi